Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan ulasan di hari ini, kami akan ajak Anda untuk melihat beberapa informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel. Kita ada beberapa grafis pemirsa, kita langsung saja ke grafis yang pertama. Ini terkait dengan pasar perbankan digital global. Bagaimana kemudian gambarannya? Kita coba lihat bersama dalam grafis yang sudah kami persiapkan di tahun 2017. Ini 7 triliun dolar Amerika pasar perbankan digital global. Sementara di tahun 2024 mendatang diproyeksikan atau diperkirakan sebesar 9 triliun dolar Amerika Serikat. Ini data berdasarkan Global Market Insights. Ini berarti masih cukup besar pasar perbankan digital secara global. Lantas bagaimana dengan penguasaan pasar keuangan digital oleh perusahaan financial technology dan juga bank? Kita coba lihat perbandingannya masih sama dari Global Market Insights. Ini pemirsa merilis tingkat penguasaan pasar atau market share, di mana pasar keuangan digital sebanyak 87%. Ini cukup dominan sekali dikuasai oleh financial technology atau fintech, sementara 13% sisanya dikuasai oleh bank. Kita bisa lihat dari data ini, berarti financial technology menjadi pemimpin dominan dalam penguasaan pasar keuangan digital. Kemudian kita coba cermati bersama bagaimana kemudian perbandingan penggunaan layanan digital banking dengan layanan lainnya. Beberapa indikator dari layanan digital banking dan layanan lain seperti ATM atau debit, internet banking, kemudian juga mobile banking. Di tahun 2016, secara dalam persentase, ini 6% menggunakan layanan digital banking di bank, kemudian internet banking 19%, ATM atau debit 39%, serta mobile banking sebesar 32%, sudah cukup tinggi penggunaan dari sisi internet banking dan juga mobile banking. Sementara di tahun 2017, ini terjadi beberapa pergeseran, diantaranya kenaikan dari sisi mobile banking ke level 36%, kemudian juga internet banking masih cukup tinggi meskipun ada sedikit penurunan ke posisi 16%. Sementara ATM atau debit masih cukup konsisten di level 30%. Di tahun 2018, mobile banking ternyata menjadi layanan yang paling banyak digunakan 41% dibandingkan dengan layanan lainnya, di mana internet banking sebesar 18%, ATM atau debit 37%, dan layanan cabang sebesar 4%. Ini berarti terjadi penurunan secara berkelanjutan dari sisi layanan cabang atau konvensional. Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan pembahasan di hari ini bersama dengan Bapak Joko Suyanto selaku Ketua Umum Perbarindo. Pak Joko masih bersama kami? Ya, siap Pak. Ya, Pak Joko tadi sudah cukup banyak begitu ya akhirnya dijelaskan bagaimana posisi BPR menyikapi dari perkembangan digital banking saat ini. Tapi jika kita kaitkan dengan masa pandemi begitu yang sampai dengan saat ini masih belum berakhir, sebetulnya keinginan untuk ke arah digital semakin tinggi atau justru belum ada kebutuhan yang sangat signifikan untuk ke arah sana? Kalau kebutuhan kita kaitkan dengan masa pandemi ini tentunya meningkat. Keinginan kita meningkatkan sekarang kecenderungan masyarakat itu satu di dalam mereka menjaga kesehatan, misalnya social distancing, physical distancing, kan mereka memang menjaga itu dengan baik, termasuk di dalam transaksi keuangan. Jadi kalau kita bicara masa pandemi ini, ketika bicara demand-nya, ya pelayanan yang berbasis digital pasti meningkat. Ekspektasi masyarakat dilayani dengan praktis, mudah, cepat, aman, cukup di rumah, cukup di tempat. Nah artinya bahwa ketika demand marketnya meningkat ini, maka kebutuhan industri sebenarnya meningkat. Karena apa? Industri untuk pelayanan publik, yaitu bagaimana mereka bertransaksi keuangan, tapi juga bisa menggunakan cara-cara yang digitalisasi. Nah oleh karenanya kalau kita bicara ekspektasi, keinginan industri, tentunya kebutuhannya semakin meningkat di masa-masa pandemi ini. Karena inline dengan kebutuhan publik. Inline dengan kebutuhan publik. Apakah kemudian ini juga terlihat begitu Pak Joko dari tingkat kunjungan nasabah dari BPR sendiri ke bank yang memang mengalami penurunan begitu seiring dengan adanya pandemi ini atau seperti apa? Pasti. Jadi satu sisi bahwa karakteristik BPR ini kan sebenarnya jemput bola ini sebenarnya. Tapi memang ada ya customer atau nasabah kami yang memang ke cabang, ke kantor-kantor pelayanan kami bagi kantor kas, kantor pusat maupun cabang. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga sama bahwa penurunan kunjungan nasabah yang direct kepada kantor pelayanan pasti menurun. Kenapa menurun?
karena satu sisi kita juga perbankan menerapkan protokol kesehatan. Satu. Terus kemudian justru kita mengedukasi masyarakat supaya manakala itu fasilitas nasabah memungkinkan, maka transaksi ini dilakukan dengan cara non tunai, dengan cara tentunya ke rekening masing-masing begitu. Nah, korelasinya karena tingkat kunjungan pasti mengalami penurunan. Oke, tingkat kunjungan mengalami penurunan, kebutuhan atau ekspektasi dari pihak BPR sendiri sebetulnya sangat ingin begitu ya untuk ke arah digital. Tapi jika kita lihat realisasinya, ini saya masih agak penasaran begitu Pak Joko, sudah berapa banyak sih sebetulnya BPR yang akhirnya menerapkan digitalisasi ini untuk berbagai sisi begitu ya, tidak hanya mobile banking, tapi juga mungkin internet banking dan bahkan penggunaan layanan-layanan digital lainnya. Sudah berapa banyak teman-teman dari BPR yang menerapkan hal ini? Kalau begini, kalau kan saya sampaikan tadi berdasarkan klaster buku-buku di industri kami, ya. Jadi kalau yang buku BPR Q3 itu jumlahnya kurang lebih di angka 60 BPR itu seluruhnya sudah fully regulasi. Jadi regulasi itu sudah mengizinkan tentang pelaksanaan daripada baik card base, IP base maupun pelayanan yang berbasis digital. Nah, yang di buku 2 itu kan jumlahnya sekitar 200 gitu ya BPR ya. 240-an BPR. Nah, ini kan melayani sebagian dari proses-proses yang tadi diizinkan oleh regulasi gitu loh. Jadi intinya populasinya memang kebanyakan yang sudah pasti melayani secara digital itu adalah di Q3 dan sebagian di Q2 gitu Mas Fajar. Oke, jadi ternyata sudah cukup banyak terutama tadi di buku 3 begitu yang hampir secara keseluruhan sudah menjalankan hal ini. Tapi lagi-lagi dari skema permodalan, apakah kemudian memang ini masih menjadi dalam tanda kutip tantangan utama begitu Pak Joko, karena kita tahu digitalisasi sangat erat sekali dengan kebutuhan permodalan yang cukup besar begitu, tidak hanya hasil akhirnya saja yang terlihat, tapi di awalnya juga butuh tenaga dan juga modal yang cukup besar. Apakah kemudian BPR menjadikan hal ini sebagai satu hambatan juga dalam tanda kutip Pak Joko? Ya, sebenarnya bukan hambatan, sebuah tantangan ya Mas Fajar. Satu, prinsip BPR ini adalah harus prudent. Maka kaitannya dengan modal itu oleh regulasi ditentukan untuk mitigasi risknya. Jadi mitigasi risk. Jadi berapa besar kemampuan nasabah itu untuk kemudian memitigasi risk apabila pelayanannya itu ada risikonya. Itu satu. Yang kedua adalah ketika kita kaitkan dengan modal, karena teknologi itu butuh investasi. Jadi dan oleh karenanya bagi BPR-BPR yang ekonomi of scale-nya itu kecil, maka investasi dia itu terbatas. Ya, meskipun sekarang ini yang kita terobos adalah bagaimana supaya itu bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Maka saya sampaikan tadi, jadi keluarnya investasi itu bukan di CAPEX tapi di OPEX karena kerjasama itu. Sehingga sharing ekonomi itu yang terjadi. Nah, ke depan, view ke depan tentunya yang kita harapkan adalah itu kolaborasi, sharing ekonomi yang akhirnya BPR ini bisa melayani atau bisa berubah menjadi pelayanan digital secara keseluruhan. Jadi memang akhirnya sejumlah tantangan begitu ya masih dihadapi dan ini lagi-lagi bukan hambatan begitu ya, tapi tantangan yang harus tentunya ditaklukkan begitu ya Pak Joko dengan berbagai cara yang ada. Baik, Pak Joko, kita masih punya satu segmen lagi, tapi nanti kita jeda sejenak terlebih dahulu dan pemirsa IDX Channel jangan beranjak dari tempat Anda. Market Review segera kembali.